kita live ya. Nek ono masalah ojo peno langsung susah. Nek ono perkara ojo malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Yo nang kene, Yo nang kene, yo nang kene, yo nang kene. asik. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane Oi, oi, cuma oi. cangkruan. Acarane Cuma cangkruan. opo re? Apa sih re? Mbok arek iku Heh. gak Cuma cangkruan. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Hari ini kita ada di mana? kita ada di Kabupaten Gresik, tepatnya di Di gedung web. web. Apa iku singkatane web? Mang wis tak kandhani, ayo. Duh, Ayo. aku sing takok kok. Mangkan aku wis ngandani sampean. Ayo coba. Loh, Ya kok kan? malah aku sing Tak kok narik kira gak. Oh. Kan mau di briefing. Cak, sik lah. Membahas soal ini ya, apa? Arek-arek iki, Mang. Iya, iya, Aku iya. juga punya masalah dengan arek-arek. Oke. Aku arek-arek ku akeh. Aku kan dodolan warkop ya kan. Iya, iya, iya. Dodolan warkop nang ngene ide-ide kene iki. Iya, iya, iya. Mari ngono arek-arek ku duablek. Oleh ku ngandani ku gak entek-entek, gak mari-mari pokoke. Apa? Oh? Rokokan iki lho mesti gawe sing gak ono bea cukai nih. Oh, gak ono cukai. Iya gak ono cukai nih. Oh. Iku mesti tak tutur rek, kon tuku rokok nang nggonanku sing jelas. Legal ya. Oke. Ojo tuku rokok sing ngono iku. Ojo. Mari terus menggok-menggok tak kapok-kapokno ae kon. Kapok kon wis. Mangkane Ayo. saiki mumpung arep bahas iku. Oh, iki tepaan. Batal. Oh, terus dikai tip-tip gak nggo ngandani arek-arek iku supaya menyadarkan masyarakat itu pakai rokoknya yang ada cukai. Bercukai. Iya, betul. Iya. Mm-mm. Ki mangkane kita. Ada. Makanya tak omongi. Malam ini kita akan membahas tentang upaya gempur rokok ilegal di Kabupaten Gresik. Tepuk tangan dulu dong. Keren ini, keren. Nah, dan saya melihat orang-orangnya sehat-sehat karena dia pakai rokok bercukai. Oh iya harus gitu. Dan- Aku jual juga yang pakai cukai. Betul, makanya ojo sampai. Nek Kenapa? sampean tok ae sing tak dodol gak ada cukai. Lah kapan lo nang kene kan aku malah otis biar arep. Ya lho arep. Ya, iki dipasang sik maskere. Oh iya dong. Di tengah pandemi. Nah, konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan. Nah, kebetulan hari ini kita ada di Kabupaten Gresik. Kita akan membahas tentang upaya gempur rokok ilegal di Kabupaten Gresik. Bagaimana? Nanti apa yang akan disampaikan? Nanti kita akan bersama dengan orang-orang top. Nah, salah satunya adalah Bapak Bupati Gresik. Tepuk tangan secara online ya. Ya, oke. Nanti kita akan langsung ya. Baik, mohon maaf. Aku tak pakai masker Pak Sekda. Monggo Pak Sekda, Miki. Baik, konco-konco Jawa Timur tak kenal no sik iki narasumber yang luar biasa, sehat-sehat, cerah-cerah. Iki ketoke indah iki gak bener iki. Mosok daharan koyo ngono dibuat dari plastik terus. Sing maskeran aku dak ojo buah-buahe. Mosok buah saya maskere. Ono Bu Kejati lho apa. Yang pertama adalah beliau Bapak Sekda Kabupaten Gresik, Bapak Insinyur Ahmad Wasil Milfatul Rahman MT. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tepuk tangan dulu dong. Saya tunggu Bapak mulai jam 4. Iya. Ben ketok heboh ngono lho. Yang kedua, beliau adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean KPPBC TMP. Ya, beliau Bapak Bir Budi Kis Mulyanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya. Sebelahnya beliau Bapak AKP Irfan Mustolih SH dari Polres Gresik. Selamat datang Pak Polisi. Hati-hati ya kamu. Yang selanjutnya ini satu-satunya yang tercantik ya. Nah, dari Kejaksaan Negeri Gresik, Ibu Esti Haryanti Condrorini, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Condrorini. Chandra Rini. Oh, Cahyo Rasa Nur. Double-double men.
Bagus ya. Oh, artinya lagu ya. Jawa tenanan Iya, sampean. benar. Muga-muga nggih, Bu. Nggih, amin. Aduh, enak ya. Aku nek mau suwung ayu gak mampu, Pak. Yes. Tapi sing sebelahnya paling tegas. Beliau mewakili Bapak Dandim 0817, Bapak Kapten Sujiadi, Pasi Intel Kodim 08117 Gresik. Selamat datang, Pak. Nggih, selamat malam. Assalamualaikum. Wes yo, hati-hati. Iki wong sing bakalan untuk bahas tentang upaya gempur rokok ilegal di Kabupaten Gresik. Gak usah tegang rek, engko mbek anu wis pokoke ojo handphone tok sing diumek, jajane diumek, senyum. Oh, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman masyarakat Gresik. Baik konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cangkruan, gara cerdas berkualitas. Joget dong. Dari dibun terpodong Setan Krisnani di sautu. Mana janjimu, mana sumpahmu yang kau ucapkan. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Luwe nesuk Jawa Timur. Ya nek pindah teko Jawa Timur aku elek, Ya iku sing bener. Apa maneh pindah teko Gresik? Oh, tambah nemen. Oh, ruwet. Aku arek cermi rek Wes, ngawur ae. masa? Hah? Masa? Iya lagi. Lah. Wes, langsung nang Pak Sekda iki. Pak Sekda. Nah, ini saya kepingin tanya Pak Sekda bagaimana tentang ya perencanaan pembangunan melalui DBHCT Kabupaten Gresik ini skemanya terus pun diri. Ya, baik. Dana DBHCHT tahu ya? DBHCHT jelaskan, Pak, itu jelaskan, apa ya? Pak. Singkatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, itu didasarkan dari PMK nomor 206 garis miring PMK garis miring titik 07 garis miring 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT. Nah, dana DBHCHT ini digunakan untuk mendanai banyak program. Salah satunya Pak. Programnya pertama terkait dengan kesehatan. Jumlahnya adalah 25% dari jumlah itu. Kemudian yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Jumlahnya adalah 50%. Dan untuk penegakan hukum jumlahnya adalah 25%. Ya. Jadi secara keseluruhan untuk Kabupaten Gresik di tahun 2021 ini mendapatkan dana 19 miliar 19 miliar Pak ya. 134.727.000 Dari pemerintah. dari pemerintah pusat. Oh, Jadi yang mekanismenya Nggih, dari ya, ini pemerintah penting. pusat itu ada alokasinya. Kemudian dari pemerintah pusat itu diinformasikan ke provinsi. Kemudian dari provinsi membagi sesuai dengan kabupaten kota yang mendapat, dan ini dialokasikan masuk di kabupaten sesuai dengan jumlahnya yang ada. Pak Sekda. Kemudian penggunaannya sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi untuk kesehatan, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya. Berarti penegakan hukum, kesehatan itu juga dibiayai dari cukai rokok. Betul. Anggaran ini tidak diperkenankan untuk anggaran di luar itu. Jadi misalkan untuk danai sepak bola, untuk olahraga, untuk pendidikan dan tidak boleh. Ini penggunaannya cuma 3 itu aja. Jadi untuk kesehatan, untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk penegakan hukum. Sedidik Pak Sekda. Apa dulur-dulur kabeh wong Gresik nek rokokan pakai cukai semakin akeh, iku pemerintah pusat nambayake enggak nih untuk dana DBHCHTH Ya. Baik, mungkin saya jelaskan detailnya sedikit ya. Nggih, penting tuh Pak. Ya, untuk kesehatan ini digunakan yang 25% untuk pelayanan kesehatan. Nggih.
untuk sarana prasarana kesehatan. Jadi untuk membangun puskesmas, ya, dan pustu dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk iuran kesehatan, prioritas mendukung upaya penurunan untuk stunting dan penanganan COVID. Ini untuk yang kesehatan. Kemudian untuk yang kesejahteraan masyarakat itu pemberian bantuan untuk BLT, subsidi terkait dengan iuran jaminan produksi, kemudian terkait dengan peningkatan keterampilan. Ya, ini hubungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ada hubungannya dengan ini adalah untuk dinas pertanian. Jadi terkait dengan dinas pertanian itu terkait dengan saprodi, sarana produksi, kemudian untuk akses jalan menuju ke pertanian, kemudian terkait dengan sosialisasi atau terkait dengan peningkatan SDM dari petani dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan penegakan hukum. Ya ini nanti banyak ditambahkan oleh Pak Bir ya. Jadi Bea Cukai ini ahlinya ahli Pak. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau, penyampaian informasi, ya, untuk kayak seperti ini penyampaian informasi, sosialisasi, ya, kemudian monitoring evaluasi juga ada pengumpulan informasi terkait dengan bea cukai ilegal, ya. Barang kena cukai ilegal, ya, ini nanti Pak langsung Bir, ya Pak ya akan banyak menjelaskan terkait ini. Kemudian terkait dengan operasi di lapangan bersama terkait barang kena cukai ilegal itu dilakukan bersama-sama, ada Polres, ada Kejaksaan, ada Kodim dan teman-teman dari Pemda juga. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Saya langsung kepada ahlinya ahli, Pak Bir Budi Kismulyanto. Tepuk tangan dulu dong. Pak Bir, Pak Budi apa Pak Bir? Kita biasa panggil Pak Bir, tetapi tenang Pak, tidak memabukkan. Iya. Ngeten Pak, pengawasan dilakukan untuk bea cukai untuk mencegah adanya rokok ilegal di Gresik itu terus pundi. Nah, ini kan memang juga menjadi konten panjenengan untuk disampaikan. Monggo Pak. Gini Cak Taufik, tadi sampaikan oleh Pak Sekda, Pak Wasil bahwa 25% itu tadi kan untuk salah satunya untuk penegakan hukum, dan tadi singgung masalah KIHT. KIHT itu adalah kawasan industri hasil tembakau. Tetapi di Gresik ini tidak ada pabrik rokok, sehingga kegiatan-kegiatan penegakan hukum ini nanti lebih kepada operasi-operasi yang sifatnya untuk operasi rokok ilegal. Kita di tahun ini sedang kita gencarkan bersama pemerintah daerah juga yang namanya gempur rokok ilegal. Nah, yang digempur ini apa? Nah, rokok ilegal. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ini para pemuda yang ada di sini ya. Rokok ilegal itu bahasanya sederhana sebenarnya di lapangan. Yang tidak pakai pita cukai atau biasa disebut rokok polos. Yang kedua adalah rokok dengan pita cukai, tetapi pita cukainya palsu ya. Ada ya Pak ya? Ada, itu nanti ada. Mungkin nanti kalau di sini sempat saya tunjukkan ciri-cirinya saja Pak, biar nanti kita, saya bercukai Pak, ngono tapi palsu. Nah, itu biar kita. Karena kan pita cukai itu kan seperti perangko ya Pak ya. Jadi kalau orang yang yang awam, yang umum, ini ada pitanya, padahal itu nilainya seperti uang Pak, seperti uang. Jadi rokok itu misalnya produksi rokok harga satu produk itu 100 gitu misalnya ya, itu yang paling banyak memang di cukainya ini, di pajaknya. Makanya kenapa orang pada seneng membuat rokok ilegal, karena apa? Pajaknya besar Pak. Karena memang konsepsi dari cukai ini bukan untuk penerimaan negara, tetapi konsepsinya adalah untuk melakukan pembatasan terhadap beredarnya cukai rokok ini, termasuk produk tembakau yang lainnya. Jadi tadi ada rokok polos, ada pita cukai palsu. Yang ketiga adalah pita cukai bekas Pak. Jadi bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, dan ini juga mbak-mbak, ibu-ibu yang ada di sini, di tempat-tempat lain itu masih ada
beli rokok, habis itu tuker dengan pita, jadi pitanya dikletei Pak, dan ini luar biasa. Itu kira-kira yang menjadi poin gempur rokok ilegal. Seperti saya sampaikan bahwa di Gresik ini tidak ada pabrik rokok, tetapi konsumen rokok di sini banyak, sehingga para produsen banyak masuk di sini. Nah ini kami kebetulan bulan lalu kita juga musnahkan kurang lebih 350.000 batang rokok yang beredar di Gresik hasil operasi bersama dengan teman-teman di Pemda juga. Terus beberapa waktu yang lalu kita juga nangkep dengan di tol, exit tol mana itu, exit tol Manyar, exit tol Kebomas, itu cukup banyak juga, 1 truk juga. Nah ini membuktikan bahwa rokok tidak mengenal siapa saja, pokoknya di situ diserbu dengan rokok-rokok lah. Kenapa tadi rokok ilegal ini banyak ya tadi, karena memang komponen pajaknya besar. Nah di kesempatan ini saya juga menghimbau kepada yang hadir, terutama pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan yang pemirsa, bahwa kita menganjurkan untuk membeli rokok yang legal. Kenapa? Karena kalau rokok yang legal ini pasti sudah terverifikasi. Untuk mulai izin membangun pabriknya, terus izin pendaftaran komponen rokoknya dan yang lain-lainnya itu sudah terverifikasi oleh instansi terkait, sehingga tidak membahayakan. Tetapi kalau rokok ilegal kita tidak tahu ini tembakonya dari mana, terus yang kedua komponennya, nikotinnya dan yang lain-lainnya. Jadi yang namanya rokok itu dalam tanda petik tidak sehat, tetapi kalau rokok ilegal itu tambah tidak bisa dijamin kesehatannya. Jadi ini kira-kira yang bisa saya tambahkan. Saya ke Mas AKP Imam ya Pak ya, Imam Mustafa. Tapi ingin saya sebentar dulu Imam ingin tanya Cak Taufik. Nanti kewajiban buat nasi kuning Pak Sekda. Ganti nama ini malam hari. Iya. Maksud saya begini, ingin tanya. Untuk ketika kita tadi mendengarkan dari pihak cukai, pihak yang cukai melihat seperti itu, tindakan atau ada sanksi-sanksi, karena kita bisa saja warung itu tidak paham tentang apa itu polosan, lalu cukai palsu, lalu juga cukai bekas kan gitu. Nanti itu seperti apa tindakannya? Tapi nanti Pak dijawab setelah segmen ini. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo nang dindi opo maneh udang badut. Gak akan sekarang lupa. Wis cukup ra pengen baleni. Maria lemu tolaran ati. Wis wayahe kowe kapok blenja. Carane gak cuma jangkruan Acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. opo gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Taufik Monyong nang acara gak cuma cangkruan. Kebetulan gak cuma cangkruan hari ini Ada di Kabupaten Gresik. Tepuk tangan dulu dong. 2000 pengunjung luar biasa. Oh, yang di tribun disapa halo. Selamat malam. Ada 999 orang. Oh, Ya ya apa sih itu ngelek gak percaya? Iku mudun kok jalur berkat maneh. Pak ini langsung Pak Kabakop Mas, gimana itu tindakan sosialisasi atau langsung penegakan terhadap orang-orang yang masih belum mengerti tentang hal tersebut? Monggo Mas. Terima kasih Cak Taufik atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi, barang kena cukai ini jelas adalah barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, sehingga perlu mendapatkan pengawasan. Barang-barang ini kita ulas sedikit ya Cak Taufik ya. Karakteristik yang dimiliki oleh barang kena cukai itu yang pertama jelas itu konsumsinya harus dibatasi. Terus ya Pak Budi ya. Terus tadi peredarannya harus diawasi.
Itulah kenapa malam hari ini Nggih. kita mengadakan kegiatan gempur rokok Gempur ini. rokok Apabila ilegal, ya. memang ilegal, ini ada nanti sanksi-sanksi yang diterapkan. Nggih, nggih. Baik nanti sanksi administratif maupun sanksi pidana. Nggih. Yang ketiga, ini pemakaiannya ini bisa menimbulkan efek negatif pada masyarakat. Karena perlu rekan-rekan ketahui, barang kena cukai di Indonesia ini ada 3. Yang pertama itu etanol kalau nggak salah, betul ya Pak Budi. Pertama etanol, yang kedua itu minuman yang mengandung etanol tadi, mengandung alkohol. Yang ketiga adalah olahan hasil atau barang hasil tembakau. Iya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa di Gresik ini meskipun tidak memiliki pabrik rokok, tapi pangsa pasarnya ini memiliki potensi terjadinya peredaran barang-barang ilegal. Perlu kami sampaikan di sini, Cak Taufik, bahwa sampai di tahun 2021 ini khususnya di Polres Gresik belum sama sekali menangani kaitannya dengan perkara ilegal atau rokok yang tidak menggunakan cukai. Artinya ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih memiliki kepatuhan yang harus kita tingkatkan. Tepuk tangan dulu dong. Jadi mari kita sama-sama, tadi sudah disampaikan dan dihimbau oleh Pak Budi, ini diawali dari kesadaran. Untuk menumbuhkan kesadaran, upaya kita sebagai aparatur penegak hukum kita tentunya mempunyai langkah-langkah upaya dari hulu sampai hilir. Kita melaksanakan namanya edukasi. Edukasi ini tadi seperti halnya ini, kita transfer of knowledge, transfer of informasi, artinya jangan sampai masyarakat ini menjadi korban. Seperti tadi Cak Taufik sampaikan, masyarakat nggak tahu ternyata ada rokok yang sudah menggunakan cukainya ini aspal, asli tapi palsu. Itulah kalau di undang-undang jelas, nantinya mungkin akan diulas lebih banyak oleh rekan kami dari kejaksaan. Itu jelas diatur di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 kaitannya dengan cukai. Di pasal 54 maupun pasal 56 di mana barang-barang yang tidak menggunakan label cukai itu jelas ancamannya, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Loh, terima kasih Pak Polisi, luar biasa. Saya ini bingung, arep takok nang Bu Esti Condrorini lo gak ono sing dibahas, artinya gurung diproses, tapi lebih bagus juga disampaikan tentang masalah sing nangkep Pak Polisi, sing ngekei hukuman sampean. Nah, sampean tanggung jawab nang urusan sosialisasi hukuman. Gimana? Apa sih Bu? Iya, lanjut. Ya sanksinya itu kalau jualan rokok polosan piye, dudu oplosan. Nek lagu oplosan dudu polosan, cukai palsu atau cukai bekas. Monggo Bu. Jadi untuk perkara yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal ini di Kabupaten Gresik, kami dari Kejaksaan menerima limpahan berkas perkara dari PPNS Bea Cukai, penyidik PNS pada Bea Cukai. Untuk tahun, benar kata Pak Imam, kalau tahun 2021 ini kalau di Gresik tidak ada, mungkin di kabupaten lain ya Pak Bir ya. Kalau tidak salah kemarin dari teman-teman PPNS Bea Cukai itu di Lamongan ada 2 berkas. Tapi untuk tahun 2020 kami ada 1 berkas untuk penindakannya pada pasal 54. Jadi saudara terdakwa tersebut mengedarkan rokok polos gitu. Untuk vonisnya kalau waktu itu saudara terdakwa 1 tahun untuk pasal 54-nya, terkena pasal 54. Tahun-tahun sebelumnya ada, tahun 2018 itu ada 4 berkas perkara, lalu 2019 nggak ada lagi, 2020 ada, 2021 di Gresik nggak ada. Iya. Gitu. Berarti hanya rokok polos itu saja. Kebetulan waktu yang 2018 itu 4 perkara itu ada yang rokok polos, ada yang menimbun. Jadi karena yang menimbun itu tahu kok murah ya harganya. Jadi 1 pak itu kalau tidak salah harganya cuma 5.000. Setelah saya tahu kalau Marlboro itu harganya bisa 35.000 kalau nggak salah. Nah, sedangkan ada rokok yang polos atau yang ilegal itu 1 paknya cuma 5.000 kan,
orang jadi tergiur ya. Ini kalau aku bisa nimbun banyak, jual nyetok banyak, terus bisa jual ada keuntungan, tergiurlah para terdakwa itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita tidak usah tergiur dengan harga murah, padahal kualitas juga belum tentu bagus karena memang cukai kan menjamin kualitas terhadap barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau nggak ada pita cukainya ya benar kata Pak Bir tadi, keselamatan konsumen juga tidak terjamin gitu. Jadi jangan tergiur murahnya aja. Oke. Gitu. Saya kepingin ke Pak Kapten Sujiadi, support terhadap upaya untuk gempur rokok ilegal di Kabupaten Gresik dari Kodim bagaimana Pak? Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam. Sebenarnya Kodim hanya membantu Pak Taufik apabila diminta bantuan sama kepolisian. Karena apa? Kodim tidak mempunyai hukum. Nah, sebenarnya untuk sinergitas dari antara Forkopimda, makanya Kodim adalah menunggu permintaan bantuan dari Polres. Apabila diminta kita siap, dan apabila tidak diminta kita standby saja Pak Taufik. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, konco-konco Jawa Timur suanane kompak luar biasa. Nanti kita ke Pak Sekda lagi. Konco-konco Jawa Timur, mari ngene ning segmen iki ono arep sing takok-takok, mumpung ono sing berkompeten. Nek sumpama sampean rokokan model ngetok tembakau dhewe, dodol dhewe, apa kudu ya apa. Nah, semua terserah. Monggo. Ojo nang dindi, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan Garai Cerdas Berkualitas. Yo Mas. Iki rokoke cengke ilang karo kertase. Ojo bingung dewe-dewe. Ya. Ayo podo amano. Ojo nganti rokokan gak ono cukai. Rokoke ono cukai. Tapi palsu gak ono gambare. Apa maneh gak ono cukai. Malah polos kare pojok. Acarane Gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, ayah acarane gak cuma cangkruan. opore. Aduh, kupingku rek. Lagi ya Allah. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo Cak Tomo. Taufik Monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan Garai Cerdas Berkualitas. Luwe cerdas maneh nek sumpamat sampean-sampean panjenengan sedanten niki tanglet takok karo Pak Sekda, Bener, Pak Bea mumpung ini Cukai, ya. Pak Polisi, Pak Jaksa, nah, Pak Tentara nanti membantu kalau sumpama sampean anu tentang masalah cukai. Monggo diaturi. Ada sing tanya. Tanya. Kanan, angkat tangan. Yang kanan dulu. Oh, ada di belakang. Silakan maju, Pak. Oke, monggo. Oke. Yang mana? Suruh maju. Oh, ini. Coba maju-maju. Nama, alamat. Oh, tembriku. Oh, enggak apa-apa Cukup, sih. monggo. Oke, tembriku, Pak. Nama, alamat, istri berapa, anak berapa? Kok takut urusan istri? Yo kan sensus Ya, ben ya, ya, ya. jelas. Monggo, ngaturi Pak Sinten. Nggih, matur suwun Pak Taufik. Nggih, ayo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalaken nami kula Wahab Nggih, Pak Wahab. dari penggemar bola. Saking supporter Ultras. Siap. Gresik. Yang kula hormati Bapak Sekda, Pak Dir, baik Pak Kabak Op. Pernah ketemu di lapangan, Pak. Dari Kejaksaan serta dari Kodim. Sebenarnya ada beberapa yang ingin kami tanyakan, Pak. Yang pertama, apa sih tanggung jawab negara terhadap petani tembakau? Karena jujur saja, orang itu membuat rokok ilegal itu juga ada faktornya. Ya. Bisa saja faktor
kate gawe cuke ya angel. Iya. Ngurus izin ya rada angel. Iya. Akhirnya deh yang gawe bercocok tanam sendiri, dicetak-cetak sendiri dan diputarkan. Iya. Artinya bahwa kita melihat rokok ilegal ini jangan dari sisi dia melanggar hukum, tapi coba dilihat kenapa kok sampai dia membuat rokok ilegal. Oke, pertanyaan Itu pertama. Yang pertama. Wes ojo akeh-akeh. Itu itu. Terakhir loro wes, ayo kayak kecepetan. Sing nomor loro, Pak. Mungkin seharusnya kalau ada istilah gempur rokok ilegal, siap. Kudune ya ono galakkan merokok gitu. Karena tadi itu kita tahu 19 M Gresik dapat dari rokok. Oke. Sementara hari ini kita sendiri mau merokok ya gak bebas. Oh. Ada kawasan-kawasan khusus merokok. Yang saya biasa nintek 4 dos ya, Pak. 4 pak. Tapi rokok resmi Pak saya, Pak, rokok. Lah, resmi asli sampun amin. Itu rokok resmi dan mahal. Selera rakyat tidak. Selera rakyat. Tapi di sisi lain juga ada batasan-batasan merokok. Iya. Sementara kita tahu bahwa pendapatan negara dari cukai rokok itu besar. Tidak M tapi triliun. Triliun. Ya. Dan mungkin ada solusi yang lebih bijak bagi kita para penggemar rokok legal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua silakan. Oke, depannya Sini, agak silakan. maju, sini. Oh, dapat kaos. Terima kasih dari ya, Bapak. alhamdulillah. Oke. Nanti Endorse. beli rokok ya. Oke, silakan Sini. Mas. Monggo, Mas Sinten saking pundi? Nggih, kameranya di sana ya, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Forkopimda Kabupaten Gresik. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa di Kabupaten Gresik selama 1 tahun terakhir bahwa untuk barang ilegal itu tidak ada. Iya. Pertanyaan saya untuk yang ke depan apabila di tahun 2022 apabila terjadi implementasi apa tindakan pemerintah khususnya terhadap kepada TNI ataupun Polri dan Kejari terhadap produk-produk ilegal yang beredar di Kabupaten Gresik. Oke. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengmu sapa? Nama saya Sahrudin dari Kebomas, Kecamatan Gede. Sun, Cak Sahrudin, nggih. Kaosnya kok beda sih? Winginane wis tak Nambah peseni. satu lagi atau sudah? Sudah cukup. Sudah ya? Sudah ya. Oke. Langsung kepada Pak Sekda dan Cukai. Silakan. Nanti bau penegakan hukum. Oke. Monggo Pak Sekda. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Gus Wahab. Pertama terkait dengan program apa sih dari pemerintah daerah terkait dengan cukai ini ya. Yang pertama adalah program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat. Bahan bakunya ini meliputi pelatihan peningkatan kualitas tembakau. Jadi tembakau yang ada itu gimana caranya memilih bibit yang baik dan lain sebagainya. Itu ada pelatihan. Yang kedua, penanganan panen dan pasca panen. Pada saat panen kemudian hasilnya tidak dilakukan penempatan yang baik, cara penjemuran dan sebagainya. Kemudian pasca panen ini kita koordinasi juga dengan APTI. Ya. Asosiasi Pengusaha Tembakau Indonesia. Oh, pengusahanya ya, bukan pengusahanya petaninya ya. Sehingga diharapkan terkait dengan pemasaran itu sudah gak ada masalah. Jadi mulai pembibitan dan sebagainya dipantau sehingga pada saat pelaksanaan terkait dengan pemasaran itu tidak ada permasalahan harga turun dan sebagainya. Termasuk kualitasnya juga bagus. Kemudian yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, jalan usahanya, kemudian bibitnya, ya, kemudian terkait dengan obatnya, terkait dengan cara sosialisasi pada saat penanaman dan sebagainya. Kita ada yang sekarang ini ada produk terkait dengan
tembakau yang bagus ininya. Namanya produk Jinten ya. Ya, Jinten. Nah, ini lagi dikembangkan untuk penanamannya di 6 kecamatan di Gresik. Ya, di Gresik. Kemudian untuk pengembangannya di wilayah Balung Panggang sekarang ini 25 hektar dan diharapkan tahun depan bisa berkembang menjadi 90 hektar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua, program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bantuan langsung kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok. Karena di sini nggak ada pabrik rokok terkait buruh taninya. Dilakukan ada bantuan-bantuan. Dan yang ketiga, pemberian bantuan bibit benih pupuk seperti yang tadi saya sampaikan Saprudi atau sarana prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman. Ya. Jadi itu beberapa hal mulai dari hulu sampai hilir. Diharapkan nanti pemasarannya bisa dikoordinasikan dengan asosiasi dan harapannya petani tembakau itu tidak merugi tiap tahunnya. Mungkin itu gambarannya. Terima kasih Pak Sekda. Terkait dengan ini Pak Bir mungkin Pak bisa Bir, nambahkan. cukai itu tadi, monggo Pak Bir. Ya, terima kasih Gus Wahab. Jadi nambahi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda. DBHCT, dana bagi hasil cukai tembakau, ini tidak, istilahnya tidak ujuk-ujuk diberikan kepada pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah kota maupun provinsi. Untuk bisa mendapatkan DBHCT itu harus ada produk dari hasil tembakau maupun pendukungnya, yaitu petani tembakonya. Nah, seperti sampaikan tadi di Gresik ini tidak ada pabrik rokok. Lalu kenapa Gresik ini kok dapat DBHCT yang cukup besar? Karena ada petani tembakau. Nah, ini yang menjadi concern tadi sampaikan oleh Pak Sekda, sehingga kita melakukan dalam hal ini pemerintah memberikan peningkatan terkait dengan kualitas dari petani tembakau, sehingga petani tembakau ini nanti tentunya juga akan memperoleh perhatian melalui DBHCT. Jadi itu Cak yang kenapa Gresik ini dapat DBHCT, karena itu tadi nggak ada pabrik rokok tetapi punya petani tembakau. Nah ini yang yang perlu kita pahami bersama. Nah, terkait yang tadi gempur rokok ilegal. Nah, memang satu sisi rokok ini adalah memang seperti mata uang ya. Satu sisi tidak baik terhadap kesehatan, tetapi dari satu sisi yang lain itu cukup signifikan penerimaannya. Dan ini luar biasa. Dan benar tadi sampaikan bukan M tetapi T. Nah, kita melakukan operasi gempur rokok ilegal ini memang tujuannya adalah tadi sampaikan oleh Pak Kapolres, membatasi peredarannya itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kita menjaga masyarakat tentunya dari tadi rokok-rokok yang tidak memiliki kualitas, rokok-rokok yang membahayakan kepada apabila itu dikonsumsi. Nah, ini kira-kira. Nah, makanya pada kesempatan ini kami ke teman-teman sarankan untuk mari kita beri rokok yang legal, dan kita harus punya prinsip bahwa legal itu ternyata mudah. Nah, ini. Terus satu lagi Cak, mungkin pada kesempatan ini yang namanya hasil tembakau ini bukan rokok saja. Tetapi sekarang yang ada adalah vape ya, vape. Nah, vape ini juga kena cukai. Jadi rekan-rekan kalau yang terutama yang masih muda-muda membeli vape juga pilihlah vape yang memiliki cukai. Karena dengan adanya cukai tadi, ya satu kita bisa yakin terhadap kualitasnya. Yang kedua ya tadi untuk membantu penerimaan keuangan negara. Terima kasih Pak Anu. Konco-konco Jawa Timur luar biasa jawabannya. Nah, ojo nang dindi tetep nang acara gak cuma cangkruan, gara cerdas berkualitas. Yuk nah.
acarane Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan opore. gak cuma cangkruan. Asik. Timbang dipotong. Ini langsung dari Dandim Pak, harapannya untuk acara gempur rokok ilegal. Monggo Pak, ambil mic-nya. Terima kasih Pak Taufik. Nggih. Harapan untuk gempur rokok ilegal, satu, yang pertama adalah ekonomi dulu Pak. Ya. Kalau ekonominya sudah tumbuh, sudah meningkat, kemungkinan daya belinya akan juga meningkat. Yang kedua, bagaimana cara untuk menumbuhkan ekonomi? Sekarang posisinya masih dalam keadaan COVID. Semua kegiatan yang harus dilaksanakan, yang akan dilaksanakan oleh warga harus sesuai dengan prokes. Nggih, pun. Betul. Ya. Sekarang Gresik sudah diambang level 1 tanpa bantuan dari warga, aparat tidak bisa berbuat banyak, cuma menghimbau. Saya mohon dengan hormat keikutsertaan warga untuk meningkatkan dari level 2 ke level 1. Dengan cara seperti itu kemungkinan ekonomi akan tumbuh dengan cepat. Kalau ekonomi sudah tumbuh, maka daya beli terhadap rokok yang disebut di sini adalah gempur rokok ilegal kemungkinan akan lebih besar untuk yang legal. Nah, kemungkinan sekarang banyak yang beralih ke yang ilegal karena daya belinya masih, ekonominya masih lemah. Itulah makanya itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kejaksaan, 1 menit. Wes. Oke, terima kasih. Kami dari Kejaksaan di bidang penegakan hukum, jadi sebenarnya ada 3 cara, yaitu preventif, pencegahan, edukatif, pendidikan, dan retributif penindakan. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini, gempur rokok ilegal diharapkan untuk tahun-tahun ke depan sama seperti tahun 2021 di Gresik ini 0 perkara. Jadi dengan semakin seringnya kita sosialisasi, pencegahan dan pendidikan, diharapkan ke depannya sudah tidak ada lagi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Gresik. Begitu. Itu harapan kami dari Kejaksaan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak polisi langsung tangkep. Monggo Pak. Yang ditancap apa Cak Taufik? Yo, wis ilegal. Oke, terima kasih rekan-rekan. Harapan dari kami, khususnya dari Polres Gresik, mari kita jadikan law enforcement, penegakan hukum itu betul-betul menjadi ultimum remedium. Artinya itu merupakan pilihan obat terakhir. Ketika terjadi tadi seperti pertanyaan Pak Udin, harapan kita tidak terjadi seperti itu. Mari kita jadikan bahwa pilihan menggunakan produk legal itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidupnya khususnya masyarakat di Kabupaten Gresik. Mudah, murah, dan aman. Terima kasih Pak Polisi. Ayo Pak Cukai, monggo 1 menit. Harapan kami kepada semuanya, yang pertama adalah konsumsilah rokok ilegal. Jadi yang legal ya. Yang kedua, jangan membeli rokok ilegal. Yang ketiga, jangan menjual rokok ilegal. Dan yang keempat, mari kita bersama-sama, misalkan menemui rokok ilegal tadi, polos, palsu ataupun bekas, laporkan kepada kami. Ada bapak-bapak aparat penegak hukum yang ada di depan ini, dan juga nanti dari Pak Sekda tentunya melalui Satuan Pamong Prajanya. Dan insya Allah bersama-sama kita bisa melakukan gempur rokok ilegal. Terima kasih Pak Sekda. Hajar. Terakhir,
harapannya untuk Kabupaten Gresik, masyarakat dan pemirsa, belilah rokok legal dan jangan beli rokok ilegal. Mari kita sukseskan program Gempur Rokok Ilegal karena ini bermanfaat untuk program kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Dengan program ini diharapkan petani-petani kita untuk tembakau bisa lebih makmur, kesehatan bisa lebih baik dari kondisi sekarang, dan penegakan bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Terima kasih Pak Sekda, Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan dan Kodim. Moga-moga masyarakat Gresik semakin maju dengan berapa belas miliar tadi itu bisa menambah kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan upaya-upaya dalam penegakan hukum. Moga-moga tansah pinaringan teguh rayu selamat kabeh wong Gresik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where? Oh yeah, man! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Gempur rokok ilegal nang kene, ojo sampe kon rokokan cukae iku palsu. Nek rokokan ojo sampe polosan, nek polosan mbok kira pojok awakmu. Woi! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Hey, hi, hey! Where are you? Asolole! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Singan manenta. Arek Gresik wis nyoto paham aturane. Rokok iku ilegal ganggu urusan negara. Ojo sampe bingung karo tanggepe. Nek ono sing dodol tangkep ae. Guys, Scooby-Dooby-Doo, ayo ye. Where are you? Hey. Where are you? Asik. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Singkat maning ta. Tak ono sing jelas sing endi wis nyoto. Ayo popo bareng gempur rokok ilegal. Ojo meng ngomong tindakan yo nyoto. Nengen nang ae buyar. Ajur. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Hey. Where are you? Asik. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Singkat maning ta. Ojo mimik iki yo wis.